Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Aurora akan mempresentasikan keputusan operasional yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dimulai dari profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. Perusahaan ini juga telah mengklasifikasi 5 segmen bisnisnya, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan pengolahan mie instan yang terkemuka di Indonesia. Pada awalnya, PT Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Namun, di akhir tahun 1980, PT Indofood sukses bergerak di pasar internasional untuk mengekspor mie instan ke berbagai negara. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Jogja bergerak dalam pengolahan mie instan. Divisi mie instan adalah divisi paling besar yang ada di Indofood, memiliki 15 pabrik di 15 kota di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik tersebut berada, sehingga produk yang diterima oleh konsumen dapat diterima dengan keadaan segar serta-merta membantu program pemerintahan melalui pemerataan tenaga kerja lokal. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Jogja merupakan cabang terbesar yang ada di Indonesia, sehingga perlu untuk mengetahui strategi apa dan bagaimana penerapan kegiatan operasional yang digunakan oleh perusahaan Indofood sendiri. Dalam tema ini, kami mencoba mengaitkan poin penting yang berkaitan dengan strategi operasi dan 10 keputusan operasi yang mendukung kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut. Apa itu manajemen operasi? Manajemen operasi yaitu pengelolaan semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa, mencakupi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Adapun pengertian lain dari manajemen operasi yaitu aplikasi ilmu manajemen untuk mengendalikan semua kegiatan produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen operasional, ada struktur yang mesti dibentuk dan dijalankan sesuai fungsinya masing-masing. Pimpinan dalam sistem ini disebut manajemen operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan manajemen operasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan. Ini sangat penting dalam sebuah perusahaan karena untuk mewujudkan suatu visi dan misi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan manajemen operasi yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Meningkatkan produktivitas perusahaan ini sangatlah penting dalam sebuah perusahaan karena produktivitas perusahaan ini dibuat untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Apabila manajemen operasi yang digunakan oleh perusahaan baik dan benar, akan sangat bermanfaat dalam menghemat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima yaitu mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Karena jika tidak adanya proses produksi dalam sebuah manajemen operasi, maka tidak akan berproses dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah strategi operasi yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menggunakan 3 konsep strategis untuk mencapai misi perusahaan mereka. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua ada kepemimpinan biaya rendah, dan yang ketiga ada bersaing dalam konsep. Apa sih ini maksud dengan diferensiasi? Diferensiasi bisa dikatakan sebagai keunikan ataupun perbedaan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan. Peluang sebuah perusahaan untuk mencapai keunikan tersebut bisa dilakukan dengan segala aktivitas perusahaan. Dan juga karena banyak produk yang menyertakan jasa dan juga kebanyakan jasa menyertakan unsur produk, dalam menciptakan keunikan itu benar-benar hanyalah imajinasi. Biasa ya dari imajinasi tersebut muncullah keunikan untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Dan yang kedua adalah kepemimpinan biaya rendah. Kepemimpinan biaya rendah dapat diartikan mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang tersebut menjadi rendah atau menjadi turun. Salah satu pemicu strategi biaya rendah ini adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif. Dengan mengidentifikasi ukuran optimal perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya perusahaan itu unggul gitu. Jadi biaya rendah itu tidak membuat suatu kualitas produk dari sebuah perusahaan itu menjadi turun ataupun menjadi rendah, tetapi ini tuh menjadikannya unggul karena dengan perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif itu sudah membuat suatu perusahaan itu menjadi unggul. Dan selanjutnya ada bersaing dalam respon. Apa sih yang dimaksud dengan bersaing dalam respon? Respon merupakan keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwal yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Respon yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, di mana terjadi pembaruan rancangan dan fluktuasi volume. Nah, jadi dari respon ini tuh bisa mengembangkan dan meningkatkan fleksibel dan kinerja suatu perusahaan, karena dari respon yang cepat bakal kinerja kita juga semakin bagus seperti itu. Dari ketiga konsep strategi tersebut, PT Indofood ini memiliki yang pertama di diferensiasi produk. Mereka menciptakan sebuah mie instan dalam bentuk cup. Dari situ kita bisa membedakan dengan perusahaan lain, apakah perusahaan lain itu memiliki produk yang sama atau tidak gitu. Jadi karena biasanya mie instan itu dalam bentuk plastik, ini perusahaan PT Indofood ini menciptakan mie instan dalam bentuk cup seperti itu. Dan juga dari situ PT Indofood ini melakukan hal tersebut agar memenangkan persaingan pasar gitu. Jadi karena adanya diferensiasi atau perbedaan dan keunikan suatu produknya, jadi mereka dapat memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar gitu. Dan kepemimpinan biaya rendah itu dibuktikan dengan PT Indofood Sukses Makmur loh, dengan memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan lainnya gitu. Contohnya adalah Supermie, Indomie, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 keputusan strategi yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu desain produk dan jasa. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, produksi yang dihasilkan yang sesuai dengan harga pasar akan berinovasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui selera konsumen. Seperti contohnya yang tadinya kemasannya plastik sudah menjadi kemasan cup. Kemudian yang kedua yaitu ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas dalam sebuah perusahaan yaitu membuat suatu komitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Dalam hal
kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi adalah prioritas perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu desain proses dan kapasitas produksi. Karakteristik dalam produksi bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi memiliki volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap stabil, juga desain produk yang jarang berubah dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout fasilitas. Jadi, tata letak yang mendukung otomatisasi produksi yang berfokus pada produksi, maksudnya di sini adalah PT Indofood Sukses Makmur melakukan layout fasilitas dalam produksi agar pemroduksian tetap higienis dan tetap teratur. Jadi pemroduksian tidak terlalu rumit dan tertata rapi. Lalu juga ada persediaan, yang mana PT ini atau perusahaan tersebut selalu menjaga persediaan barang banyak atau membuat safety stock untuk memenuhi semua permintaan. Jadi walaupun stok dalam pembuatannya habis, tapi mereka tetap punya safety stock untuk tetap menjaga keberadaan produk. Selanjutnya juga ada lokasi fasilitas. Di sini saya akan menyebutkan beberapa lokasi fasilitas yang ada di PT Indofood Sukses Makmur ini. Jadi lokasi fasilitasnya terdapat pada kawasan industri dengan letak yang strategis agar mempermudah dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran. Juga tersedia fasilitas penunjang seperti air, listrik, dan telepon, kantoran, atau kepengurusan dalam pembuatannya. Juga tersedia tenaga kerja dan bahan baku untuk pemrosesan suatu produk, juga agar memenuhi konsumen di seluruh dunia. Jadi di sini PT ini sudah terkenal di seluruh dunia, jadi sudah memiliki beberapa cabang perusahaan agar membantu dalam pembuatannya. Terus juga ada sumber daya manusia dan desain tugas dan pekerjaan. Di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk selalu melakukan hubungan yang baik dengan staf serta manajemennya, yang mana hubungannya saling menguntungkan. Nah, di sini PT Indofood Sukses Makmur selalu melakukan pelatihan agar meningkatnya produktivitas serta efisiensi untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Pelatihan yang dilakukan setiap tahun ini selalu diperluas di setiap divisi dari perusahaan seperti memasak minyak dan lemak makanan serta bumbu juga. Jadi, di sini setiap divisi dilakukan pelatihan agar para karyawannya itu terlatih dan mumpuni. Dan slide yang terakhir, manajemen rantai pasokan di sini berhubungan dengan pemasok yang bersifat jangka panjang. Jadi PT Indofood ini bekerja sama dengan berbagai pemasok untuk memasok bumbu, memasok mie, memasok makanan, minyak, dan lain-lain itu dari pemasoknya juga. Dan pemasoknya ini bagaimana selalu menjadi pemasok lanjutan, seperti itu. Juga selanjutnya ada penjadwalan dan perencanaan produk, yang mana perencanaan produksi selalu tepat dan sudah dioperasikan agar pemroduksi selalu tepat waktu dan tepat secara isinya. Lalu juga ada pemeliharaan, yaitu karyawan yang selalu dilatih dan sangat terlatih. Di sini karyawan seperti yang disebutkan sebelumnya melalui SDM, karyawan di sini selalu dilatih untuk agar skillnya tuh selalu mumpuni dalam persaingan bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya sebagai penutup dari kelompok 1, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.